Dan aku tuh lumayan kagum sama Youth Arrow. Why? Karena nggak banyak gereja yang bawa materi tentang keuangan, financial, ke dalam lingkungan gereja. Padahal uang itu sehari-hari kita ketemu gitu kan. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita melakukan konsumsi dan lain sebagainya. Itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. So aku mau kasih thumbs up buat teman-teman di Youth Arrow yang udah bawa financial literacy ini ke teman-teman ke gereja semua. Mungkin tepuk tangan dulu kali ya. Mungkin salam kenal kembali teman-teman, saya Eliza Kristabella, mungkin teman-teman boleh panggil Eliza. Sebenarnya saya sehari-harinya adalah praktisi di bidang literasi keuangan dan juga pasar modal. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya beralih menjadi istri pendeta. Jadi benar-benar hamba Tuhan, hamba uang gitu kalau kata orang ya. Jadi Senin ke Jumat kerjaannya ngurusin uang gitu ya, hamba uang. Sabtu Minggu balik ke gereja. Ya itu bercanda ya teman-teman ya. Sering kita disebutnya hamba uang, hamba Tuhan. Oke, mungkin boleh ditampilin slide-nya teman-teman. Oh ya, thank you. Hari ini tuh menutup ya teman-teman. Minggu ini kita menutup materi atau tema besarnya needs versus wants ya. Dan tadi spesifik dikasih sebenarnya budgeting. Dan hari ini budgeting itu akan kita bahas lebih ke arah practical ya sebenarnya. Practical life-nya kalian bisa gimana sih cara untuk mengelola keuangan, gimana cara ngelola berkat yang Tuhan kasih ke kita. How to-nya itu yang akan kita discuss hari ini. Mungkin boleh next dulu. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar soal sandwich generation? Ada mungkin angkat tangan mungkin yang tahu, yang pernah dengar? Oke, ada beberapa ya, thank you. Sandwich generation, ini mungkin teman-teman, tadi aku tuh sempat nanya ya ke teman-teman, teman-teman yang pengurus youth-nya. Ternyata di sini masih banyak yang lulus SMA ya, berarti baru kuliah gitu ya. Baru kuliah dan juga baru memulai untuk kerja. Nah nanti teman-teman, ketika kalian mulai memasuki dunia kerja, atau nanti ketika kalian mulai menghidupi, atau ketika kalian punya keluarga nanti, kalian harus membiayai mereka. Itu ya, itu part of sandwich. Dan teman-teman tahu nggak sih, sandwich itu sebenarnya bahasa Indonesianya roti lapis ya. Sandwich itu ada roti, ada isi, ada roti lagi. Sandwich generation adalah orang-orang yang berada di tengah bagian isinya. Kalau roti lapis atau sandwich isinya di tengah kan, kejepit atau enggak? Harus dijepit kan? Nah, si sandwich generation yang di tengah ini, dia harus menghidupi orang tuanya, let's say ya. Orang tuanya atau saudara kandungnya, entah kakek, nenek, semuanya bagian atas. Dan di bawahnya, dia itu harus menghidupi dirinya sendiri, ataupun keluarganya nanti ketika dia menikah. Mungkin teman-teman belum banyak yang aware dengan yang namanya sandwich generation. Tapi nyatanya di Indonesia ini tuh banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam sandwich. Mungkin teman-teman boleh sambil refleksi juga kali ya, merenung. Apakah teman-teman nantinya ada potensi menjadi sandwich atau tidak? Karena jujurly aku sendiri pun part of sandwich generation. Aku harus menghidupi keluarga dari pihak suami, menghidupi mertua, gitu karena mereka udah nggak kerja lagi. Kita harus ngehidupin. Dan satu fakta yang kalau boleh dibilang cukup nggak enak ya sebenarnya faktanya adalah, boleh next. Faktanya adalah menjadi sandwich itu nggak enak. Kalau makan sandwich enak nggak? Enak banget. Tapi jadi sandwich itu nggak enak. Kejepit di tengah-tengah. Harus ngidupin keluarga yang orang tua kita, harus juga ngidupin keluarga kita kalau udah menikah. Kalau belum menikah ya berarti ngidupin diri sendiri. Gak gampang. Satu penghasilan untuk ngidupin banyak orang. Pernah dengar ini gak sih? Nunung. Nunung tahu gak? Komedian yang perempuan yang agak gemuk. Tahu ya, Nunung. Nunung itu sekarang hidupnya, tahu gak sih? Hidupnya tuh susah banget. Padahal waktu itu dia sempat dibayar miliaran per jam. Why? Kenapa sampai sesusah itu hidupnya? Dia hidup sekarang di kos-kosan, satu kamar doang. Padahal dulunya kaya raya. Tahu gak kenapa? Karena dia bagian dari sandwich.
Dia menghidupi keluarga besarnya. Uangnya tuh habis. Habis. Jadi itu mengapa jadi sandwich itu gak gampang. Ngidupin banyak pihak. Yang berarti biaya hidupnya bisa tinggi banget. Inflasi naik, tahu inflasi gak ya? Kayak kenaikan harga barang itu tinggi banget. Mungkin ada yang sering ke pasar gak? Bantuin mamahnya gitu, ada gak? Oh ada ya. Berasa gak sih harga ayam tuh kok kayak gak turun-turun gitu kan? Harga sapi, harga cabai deh yang demen makan geprek. Cabai itu mahal banget sekarang. Aku beli satu pack kecil aja itu udah 20.000. Itu namanya inflasi. Biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup tinggi. Tapi gajinya, ya Allah gajinya gak naik-naik kalau kata orang. Itu yang kejadian nyatanya. Belum lagi PHK di mana-mana. Sekarang semua berita lagi beritain PHK. Ya kan semua rata, belasan ribu buruh, belasan ribu pekerja pabrik, itu semua PHK. Gimana nasibnya orang-orang yang jadi sandwich ini, yang ngidupin keluarganya. Gak usah jadi sandwich deh, yang hanya berjuang untuk hidup sendiri aja, belum tentu cukup penghasilannya. Belum lagi soal apa, kalau jadi sandwich itu stres pakai banget. Kenapa stres? Ya stres lah, yang ini uang sekolahnya belum, adiknya misalnya. Papa sakit misalnya, biar rumah sakit. Anaknya mau masuk sekolah, uang lagi. Buat makan besok belum tentu ada. Stres. Apalagi, ini kalau aku boleh ini ya, dua ini tuh yang paling kayak apa ya? Ya empat-empatnya lah sebenarnya, yang menjadi salah satu pengalaman aku juga. Kita itu risiko bisa karirnya itu terhambat. Why? Ketika kalian kerja nanti, dengan terpaksa ya dalam tanda kutip, dengan terpaksa kita harus, udahlah kerja aja, kerja apapun yang penting dapat duit. Belum tentu sesuai minatnya, belum tentu sesuai bakatnya. Ya, ada juga soal lingkaran sandwich yang bisa berulang ke generasi selanjutnya. Kenapa? Kita sendiri harus ngidupin dua pihak tadi ya, atas sama bawah. Masih ada tabungan nggak? Belum tentu. Hidup sehari ke hari aja udah berat. Gitu kan? Hidup sehari ke hari udah cukup aja itu udah puji Tuhan. Ada potensi ketika nanti kita punya anak kita jadi sandwich selanjutnya. Dengan terpaksa dia harus menghidupi kita. Dan inilah yang aku seringkali share ke teman-teman ya sebenarnya. Biasanya aku tuh sharingnya di Univ atau di apa ya, ini baru kali ini agak beda nih di gereja. Aku selalu encourage supaya teman-teman itu memutus rantai sandwich ini. Jadi biarlah sandwich ini berhenti di kita. Kalau teman-teman bukan bagian dari sandwich puji Tuhan, tapi jangan lupa dan jangan sampai malah teman-teman yang membuat generasi sandwich berikutnya. Jadi biarlah sandwichnya berhenti di kita. Kalau teman-teman juga mungkin merasa kayaknya aku mungkin akan jadi sandwich ke depannya, aku harus membiayai keluargaku, membiayai juga diri sendiri. Biarlah itu berhenti di kita, tidak kita teruskan ke generasi kita selanjutnya. Dan yang kedua, jangan sampai kita membuat generasi sandwich ke depannya. Ketika udah kitanya enggak sandwich, ternyata anak kita yang malah jadi sandwich. Kok bisa? Karena fail to plan. Kita fail to plan. Kita gagal dalam perencanaannya. Kita gagal dalam perencanaan keuangan kita. Ketika kita fail to plan, berarti kita plan to fail. Ya, boleh next Kak? Nah, mari kita memutus rantai generasi sandwich ini dengan 3 langkah sederhana. Dan ini aku mau teman-teman praktekin, gitu ya. Nanti aku mau teman-teman praktekin. 3 langkahnya itu mulai dari yang pertama, boleh next? Dari mindful spending dulu. Mindful spending. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan tema-tema yang di minggu sebelumnya. Needs versus wants. Kalian bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan.
Mulai dari mana? Satu, hindari yang namanya impulsive buying. Beli karena benar-benar perlu, bukan karena lucu. Nah ini yang repot ini biasanya. Beli karena perlu, bukan karena lucu. Biasanya kebalikan, beli lucu, beli, ya kan? Lucu, beli. Masuk ke Osam misalnya, masuk ke mana lagi, Miniso. Niatnya lihat-lihat doang, keluarnya banyak tentengan. Ya kan? Setuju gak ini? Atau misalnya, cuman nge-scrolling doang di Shopee, pengen lihat ada flash sale apa. Ya kan? Ikinya perlu, masukin, check out. Ini sering banget kejadian. Dan ini termasuk yang namanya impulsive buying. Beli karena impulsif aja, tiba-tiba, padahal belum tentu perlu. Kadang kan barang-barang lucu tuh murah-murah ya kan, 5.000, 10.000 dapet tuh. Gratis ongkir lagi ya kan. Ya udahlah murah ini. Tapi kalau tiap hari 10.000 kali 30 udah berapa? Nah, berasa kan ternyata 300.000. Ya, jadi yang pertama tadi kita belajar mindful spending dengan menghindari yang namanya impulsive buying. Ingat kita harus beli karena perlu, bukan karena lucunya. Oke, dan yang kedua adalah kita harus bikin prioritas. Mana yang sebenarnya yang paling penting? Misalnya uangnya ya let's say pas-pasan lah ya, 500.000 nih, 500.000. Kita ada banyak kebutuhan. Gak cukup nih kalau dibeliin semuanya 500.000, gak cukup. Harus apa? Harus set priority-nya, set prioritas. Mana yang paling penting itu yang kita belanjain duluan. Tahu penting gak penting dari mana? Satu, apakah dia mengganggu kehidupan kamu sehari-hari? Dengan kamu gak beli itu apakah kamu nanti kesusahan, tidak produktif misalnya. Misal sepatu udah jebol, cuman punya satu pula sepatunya kan. Kalau mau ke kampus, kayaknya nggak ada kampus yang bolehin pakai sendal ya. Harusnya nggak ada ya. Harus beli sepatu. Di sisi lain kamu ada kebutuhan lainnya. Nah ini kan kita bisa kelihatan mana yang priority, mana yang prioritas. Nah yang prioritas adalah berarti beli sepatu dulu, biar bisa tetap kuliah. Itu misalnya contoh kecilnya. Ya kan, jadi set prioritasnya, mana yang paling penting, mana yang menjadi prioritas, itu yang kita belanjain. Yang lain-lain nanti dulu gak apa-apa. Nanti masih ada bulan-bulan selanjutnya. Terus yang ketiga adalah kita belanja sesuai budget. Nah ini, belanja sesuai budget. Siapa di sini yang udah mulai pakai budgeting? Jadi kayak misalnya, ada satu, ini kok kayak fast doang nih. Ada lagi Siska. Oke, ada mulai beberapa yang udah pakai budgeting. Ya, aku mau kasih rumus budgeting. Boleh next dulu. Nah, budgeting itu istilah gampangnya adalah kita itu membagi pendapatan kita, entah uang jajan, entah apapun lah ya, atau misalnya ada yang udah kerja dari gaji, kita bagi ke dalam beberapa kantong pengeluaran. Ya, ini ada rumusnya, boleh next. Biasanya rumus yang dipakai adalah 4-3-2-1. Ya, 4-3-2-1. 40% dari gaji untuk kebutuhan pokok, 30% dari gaji dari penghasilan itu untuk keinginan dan juga utang, 20%-nya untuk tabungan dan investasi, dan 10%-nya itu kita pakai untuk persembahan, giving. Boleh next dulu? Nah ini kita breakdown satu-satu ya teman-teman, kelihatan kan ya? Atau saya geser sedikit? Nah, 40%-nya ini kita pakai untuk kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, yang harus kita bayar supaya bisa melanjutkan hidup yang layak. Apa aja contohnya? Macam-macam. Kalau ada yang ngekos berarti bayar uang kos misalnya. Uang sewa rumah, biaya belanja bulanan. Gitu ya, belanja makan dan lain-lain. Atau kuota sekarang kayaknya udah part of our life ya. Tanpa ada kuota kayaknya agak susah untuk belajar, agak susah untuk kerja. Nah itu bagian dari kebutuhan pokok. Ya, 40% dari gaji, dari penghasilan. Boleh next? 30%-nya ini adalah maksimal. Maksimal keinginan dan juga utang.
maksimal, keinginan, dan juga utang. Nah ini di sini bagian dari wants berarti. Wants tuh apa? Ya dana-dana healing lah, untuk jalan-jalan, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Atau mau beli-beli yang barang lucu tadi, nah itu. Terus di sini juga maksimal dari utang. Jadi let's say teman-teman ada yang ngambil pay later misalnya. Atau ngambil cicilan handphone, cicilan laptop, motor dan lain sebagainya. Itu kalau bisa maksimal 30% dari gaji kita. Biasanya kalau lebih dari itu, perencanaan keuangan atau cash flow lah ya, arus keuangan di setiap bulan itu agak susah, agak terganggu. Karena apa? Kalau misalnya ada apa-apa, sesuatu terjadi, itu kita nutupin utang doang aja udah gak mampu istilah gitu. Makanya ada maksimalnya. Kita taruh maksimal tuh 30% di bagian utang. Dan aku kalau boleh saran, sebisa mungkin utang itu sifatnya yang produktif, yang menghasilkan uang kembali. Ya produktif itu artinya adalah kita utang supaya bisa produktif. Supaya bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari sana. Kayak let's say misalnya ada yang jadi content creator misalnya, harus cicil handphone yang lebih bagus misalnya biar hasil outputnya lebih bagus. Nah itu boleh. Gitu. Tapi ingat 30% dari pendapatan. Boleh next Kak? 20%-nya adalah untuk tabungan dan juga investasi. 20% dari pendapatan kita itu kita alihkan ke tabungan dan kalau bisa itu kita bikin dana darurat dulu. Dana darurat itu buat kalau ada apa-apa, kejadian sesuatu yang di luar dugaan kita, yang di luar budgeting kita, nah kita ambil dari dana darurat tadi. Ya, jadi 20% dari penghasilan kita sebisa mungkin kita build dulu yang namanya dana darurat. Setelah dana daruratnya terkumpul, nah 20%-nya bisa kita investasikan. Oke, next dulu. 10%-nya, nah 10%-nya jangan lupa menjadi persembahan gitu ya. Tak persembahan atau misalnya donasi dan lain sebagainya. Karena di balik pendapatan kita, di balik penghasilan kita, ada berkat orang juga yang dititipkan lewat kita. Jadi 10%-nya bisa dikembalikan. Boleh next? Nah ini salah satu contohnya ya, contoh dari budgeting. Ini kita ambil misalnya pendapatan UMR di Jakarta 5 juta misalnya ya. 5 juta terus kita bagi sesuai porsinya tadi. Kebutuhan 40% berarti 2 juta. Wants dan debt-nya maksimal tadi 1,5 juta. Savings-nya minimal 1 juta, giving-nya minimal 500.000. Ini salah satu contohnya. Tapi ada tapinya teman-teman, boleh next? Tapi rumus ini sebenarnya enggak mutlak. Gak harus benar-benar saklek, enggak. Karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Bisa aja setiap orang ada yang bisa 40, 30, 20, 10, bisa. Ada juga tapi yang gak bisa. Kayak misalnya, kayaknya belum bisa nabung deh, uangnya masih pas-pasan. Untuk hidup aja itu udah mepet banget gitu kan. Udah gak cukup. Gak nabung dulu boleh gak? Ya udah, jangan nabung dulu. Ya kan? Dialihin dulu ke kebutuhan hidup. Tapi sebaliknya, Kak kayaknya uang aku kebanyakan. Uang aku kebanyakan. Keren banget ya, mau juga ya. Uangnya kebanyakan Kak. Apa aku savingnya tetap 20% aja? Ya enggak, naikin ya kan, naikin persentase savingnya. Jadi ada juga orang-orang yang savingnya itu persembahan. Yang tabungannya itu bisa lebih dari 20%. Setengah gajinya malah. Atau ada juga yang 70% dari gajinya ditabung. Bisa, ada juga. Gitu ya. Jadi angka 4321 ini enggak saklek, enggak benar-benar mutlak, bisa disesuaikan. Tapi harus ingat, ketika nanti kalian belajar, terus belajar ya kan, ada yang namanya let's say kenaikan gaji misalnya. Atau misalnya kalian ada yang double job. Ada yang hustle gitu ya, hustle culture gitu. Ada side job tambahan itu, nah itu bisa dijadiin tabungan gitu ya. Jadi setiap kali ada pendapatan yang bertambah, jangan sampai yang nambah konsumsinya, pengeluarannya.
tapi yang nambah dari sisi tabungannya. Ya, boleh next dulu. Nah ini kita ke langkah yang kedua teman-teman. Tadi yang pertama apa? Mindful spending. 3 langkah untuk memutus rantai sandwich generation tadi. Yang pertama mindful spending. Yang kedua adalah kita menyiapkan yang namanya dana darurat atau dana proteksi ini sebenarnya ya. Dana darurat tadi sempat saya mention, dana darurat adalah uang yang bisa kita pakai dalam kondisi yang benar-benar darurat. Contoh darurat apa? Apa? Healing. Oh sakit. Sakit, oke sakit. Kalau ada promo all you can eat. Sampai hari ini doang misalnya. Boleh nggak kita pakai dana daruratnya? Boleh. Nggak boleh harusnya. Darurat nggak tuh? Enggak kan? Masih bisa di lain waktu. Ya kan? Jadi dana darurat benar-benar yang darurat. Ya bukan karena promo, aduh promo tuh. Sampai hari ini doang. Enggak gitu. Sakit kayak tadi ya, entah itu sakit atau ban motor pecah lah di jalan, apalagi handphone kejebur lah di toilet. Aduh amit-amit ya jangan sampai ya. Dengan segala macam yang di luar dugaan kita. Nah itu kita pakai si dana darurat. Bangunnya dari mana? Tadi 20% dari gaji kita, dari pendapatan masukin ke tabungan. Nah yang namanya dana darurat berarti harus bisa kita ambil sewaktu-waktu. Harus ditempatkan di aset yang gampang kita ambil. Misalnya satu, tabungan rekening deh. Rekening entah itu yang biru, yang apalagi yang kuning, yang oranye macam-macam ya kan. Bank-bank itu banyak banget. Bisa kita taruh di sana. Atau bisa juga yang namanya reksadana. Reksadana tapi yang jenisnya pasar uang. Bisa kita tempatkan di sana. Karena kayak 2 hari juga langsung cair. Ya kan? Itu bisa kita taruh di sana. Jangan malah taruh di kripto. Siapa tuh? Ada ya? Jangan taruh di kripto. Hari ini dia naik, besok dia turun. Ya kan? Gak ada yang tahu. Jadi dana darurat itu harus benar-benar ditempatkan di aset yang paling aman. Satu, paling aman. Yang kedua adalah gampang diambil. Contohnya tadi gampang, tabungan dan juga reksadana pasar uang. 2 ini yang paling aman dan paling gampang kita cairin. Dan kinerjanya stabil, itu harus diingat. Dan dana darurat itu kita nggak mau ketika kita perlu, nggak ada dananya. Kita nggak mau gitu kan? Kita mau dia ketika kita perlu, dia tetap ada, nominalnya sama, bahkan dia terus berkembang. Gitu ya, boleh next? Nah ini rumus lagi ya teman-teman. Untuk dana darurat, kebutuhannya setiap individu itu beda-beda. Setiap orang itu beda-beda. Kalau masih single, siapa yang single? Banyak ya. Yang masih single, perlunya dana darurat itu 3 kali 1 bulan pengeluaran. 3 dikali 1 bulan pengeluaran. Jadi kalau dalam 1 bulan, pengeluaran teman-teman adalah 1 juta misalnya. Berarti tinggal dikali 3. Dana daruratnya perlu 3 juta. Kalau sudah menikah, nah ini naik nih. Jadi 6 kali 1 bulan pengeluaran. Biasanya kalau udah menikah pun kebutuhannya lebih banyak ya, nggak cuman kayak 1 juta. Mungkin bisa 10 juta, 15 juta dan lainnya. Itu dikali 6. Menikah punya 1 anak, naik lagi. Jadi 9 kali 1 bulan pengeluaran. Anaknya nambah, naik lagi nih pengalinya. Gitu. Jadi dana darurat ini kita gunakan tadi ketika dalam kondisi darurat. Dan sebenarnya satu hal lainnya atau fungsi lainnya adalah amit-amit ya kan, amit-amit kita di PHK misalnya. Kita masih bisa bertahan hidup dari dana darurat. At least dalam 3 bulan lah kita cari kerjaan baru sambil hidup menggunakan dana darurat ini. Gitu. Jadi fungsi dana darurat selain yang tadi ya, kebutuhan darurat, yang kedua adalah untuk penyambung hidup ketika kita di PHK atau sesuatu terjadi. Gitu ya. Boleh next?
Nah yang terakhir, langkah ketiganya adalah kita bangun tabungan dan juga investasi. Investasi untuk masa depan. Yang pertama investasi yang paling awam. Investasi dalam bentuk uang kita, penghasilan kita. Kita invest untuk mencapai tujuan keuangan. Yang sering orang salah kaprah adalah investasi biar cepet kaya. Padahal itu salah. Ini nih semua influencer keuangan itu kadang-kadang flexing. Mobil McLaren misalnya. Atau ya you know lah ya, segala flexingan mereka itu yang kadang misleading. Tidak benar. Investasi itu bukan supaya cepat kaya, tapi untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu apa? Macam-macam. Beda orang beda juga tujuannya. Ada yang misalnya, oh nanti saya mau beli rumah. Itu tujuan keuangan. Oh saya mau S2 kak. Itu tujuan keuangan. Atau saya mau ini kak. Mau ngelamar pacar saya. Itu kan. Itu juga tujuan keuangan. Ada yang ini kayaknya. Ada yang tersentil gitu ya. Itu part of tujuan keuangan. Ketika udah punya anak, dana pendidikan anak, tujuan keuangan. Pensiun, tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan tiap orang itu bisa beda-beda. Dan untuk mencapai tujuan itu perlu kendaraannya. Kendaraannya apa? Investasi. Investasi pun banyak jenis. Kalau mau dijelasin lagi bisa 1 jam lagi kita tambah sesinya. Gitu ya. Jadi investasi macam-macam bisa disesuaikan kembali dengan tujuan keuangannya apa, kemudian disesuaikan lagi dengan profil risikonya, disesuaikan dengan kebutuhan jangka waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ini yang gak kalah penting dan sering kali dilupakan. Investasi leher ke atas. Apa itu? Sini. Investasi di sini. Investasi di pengetahuan kita, investasi di skillnya kita. Ini yang sering banget kelupaan. Banyak orang yang ngira, oh kuliah aja udah cukup. Sekarang persaingan tuh gila-gilaan. Kebetulan aku kerja di bidang pasar modal. Di pasar modal itu, kalau boleh dibilang, lumayan banyak lah ya peminatnya. Tapi tahu nggak? Cari orang baru, itu susah minta ampun. Jangankan cari orang baru deh, cari intern, anak magang aja, wah susah banget. Kenapa? Banyak orang yang berhenti, ketika merasa oh kuliah aja udah cukup. Mereka lamar masuk, ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Ternyata butuh apa? Butuh yang lain. Misalnya, ada banyak kan sertifikasi di luar sana yang ada yang gratis juga bahkan. Course-course dari luar negeri itu bisa kita jadi investasi di leher ke atas kita, itu tambahan. Misalnya contohnya ada Coursera. Ada teman-teman yang mungkin tahu lah ya, Coursera. Itu kita bisa belajar dari univ di luar sana tanpa kita harus ke sana. Belajar, itu jadi investasi ke sini. Ikut organisasi, ikut lomba, ikut kompetisi, itu semua sini, investasinya di sini. Investasi apa lagi? Kayak organisasi yang misalnya kalian lah ya, pengurus youth misalnya, itu sebenarnya juga investasi leher ke atas. Kenapa? Karena ketika nanti mulai masuk ke dunia kerja, kita tuh gak cuma kerja depan laptop doang. Tapi kita juga berelasi sama peersnya kita, teman-teman seangkatan, sama bosnya kita. Nanti kalau kita udah naik level sama tim di bawah kita. Belum lagi sama yang lain-lain, banyak banget. Sama klien, sama supplier dan lain sebagainya, itu banyak banget. Perlu juga yang namanya belajar soft skill, berelasi dan lain-lain. Ketika kalian berorganisasi, di situ secara nggak langsung kalian dibentuk. Untuk bisa nanti sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Jadi ini jangan lupa, jangan hanya berhenti ketika belajar di kampus, belajar di sekolah. Cari yang lain juga, belajar upgrade skill.
Ketika investasi leher ke atasnya jalan, secara nggak langsung nanti pendapatan kita pun akan ikut naik. Kenapa? Level kita juga udah naik. Kita udah mampu untuk mengisi kekosongan, posisi-posisi yang orang tadinya nggak bisa. Dengan kita belajar, kita explore, kita tahu oh ini ternyata kebutuhannya di sini kayak gini gitu. Nah itu kita bisa masuk. Ya, dan yang nggak kalah penting terakhir, investasi kekal. Investasi kekal. Mungkin boleh next dulu. Kenapa investasi kekal? Mungkin kita boleh baca bareng-bareng ya dari Lukas 16 ayat 10. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Perencanaan keuangan, budgeting, investasi, dana darurat, apapun semuanya itu termasuk dalam perkara-perkara kecil. Termasuk dalam perkara-perkara kecil. Ya, kalau kita tidak setia dengan perkara kecil tadi, gimana dengan perkara besarnya? Gitu kan? Makanya dengan kita bisa atau belajar deh setidaknya, belum tentu bisa, tapi belajar lama-lama kan bisa. Bisa karena biasa. Ya kan? Kita belajar, kita mau belajar supaya bisa budgeting, kita mau siapin dana darurat, kita mau belajar untuk investasi. Belajar ngelola berkat yang Tuhan kasih sekecil apapun itu artinya kita setia dalam perkara-perkara kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, itu kita melakukan investasi kekal. Siapa di sini teman-teman yang udah siap memulai investasi kekalnya? Amin. Semoga teman-teman dari sini bisa praktek ya, bisa praktek apa yang sudah di-sharingkan hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, entah mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin lebih praktikal lagi pertanyaannya, boleh hit me di Instagram, mana ya? Kayaknya ada, oh di sini. Hit aja di Instagram, DM. Ya, nanti kita discuss lewat DM aja. Alright? Oke, mungkin kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman.